Jadi buat kalian di luar sana yang mengira bahwa Venomous Keeper di Indonesia itu nggak berbuat apa-apa untuk Indonesia, kalian salah besar gitu. Kita di sini tuh Venomous Keeper itu berusaha memberikan beberapa spesimen atau menghasilkan morph atau varian-varian baru gitu. Justru di belahan dunia di luar Indonesia, Purpureo itu nggak beragam seperti kita gitu. Jadi buat kalian di luar sana, kita nggak minta buat dibeli ularnya, buat dibeli dengan kalian, enggak gitu. Ya kita sih sebenarnya nggak minta itu minta banyak. Kita cuma minta support kalian aja gitu. Jadi buat kalian gitu di rumah, kalau mengira bahwa kita nih Venomous Keeper ini nggak berbuat apa-apa untuk hobis reptil ya di Indonesia gitu ya, kalian salah besar gitu. Justru kita di kandang masing-masing itu berusaha memberikan sesuatu yang baru, atau entah itu berupa morph, entah itu berupa varian baru atau warna-warna baru dari Viper di Indonesia ya. Kalau saya mau nyebut beberapa nama gitu, kayak semacam Dede Godleseng itu guru saya, itu koleksinya kalian lihat. Kemarin dia menghasilkan Purpura maculatus yang bener-bener bangsat banget lah gitu warnanya tuh. Ada warna putih, warna silver, terus warna segala macamnya gitu. Itu memang bangsat banget lah bisa dibilang gitu. Jadi kalau kalian kawan-kawan di rumah pada bilang Venomous Keeper di Indonesia itu nggak berbuat apa-apa, itu salah banget gitu. Yang di Jogja itu Venom Art. Kalau kalian pemain Insul, kalian wajib follow yang namanya Venom Art. Jingga, terus Alexander Jingga, itu nggak tahu saya namanya itu Alexander Jingga bener atau bohong gitu. Namanya bagus tapi mukanya muka deso gitu, makanya saya rada nggak percaya itu namanya Alexander Jingga itu nama aslinya atau enggak gitu. Atau jangan-jangan Mulyadi nama aslinya. Nah itu. Terus kayak Hilmi Fauzan, terus pokoknya anak-anak Venom Art lah, anak-anak Venom Art. Kayak si Inggil Spacer, pemain-pemain Insul dari Jogja sekitarnya lah. Saya nggak tahu dari mana asalnya. Terus Jian Pramasta, Boyolali gitu kan. Terus kayak Viperid dari Bandung, pemain-pemain Puniseus. Terus kayak yang di Bogor si Hasan, terus di lagi banyak dan masih banyak lagi lah anak-anak hobis Venom di Indonesia yang berpotensi banget, bukan berpotensinya, hebat-hebat banget lah gitu. Mereka menghasilkan banyak kontribusi untuk Venom, entah dengan ilmunya, entah itu dengan karya-karyanya gitu. Dan kita di sini pun nggak diem gitu. Kita menghasilkan, kita mencoba untuk menghasilkan beberapa warna baru seperti morph baru dan varian-varian warna baru gitu ya. Kita nggak minta untuk dikenal sama orang gitu, nggak mau dikenal sama orang. Terus kalian nggak harus beli kita gitu, ular-ular yang kita hasilkan nggak juga gitu. Sebenarnya sih kita berkarya seperti itu ya hanya untuk hobis gitu ya, hanya untuk kesenangan pribadi. Dan bisa dibilang ya kalau ada uangnya kita nggak menolak gitu, karena kita juga nggak munafik, karena tikus pun harus dibeli pakai uang gitu. Nggak munafik juga kalau ada uangnya di situ gitu kan. Tapi kita nggak selalu menuju ke arah sana gitu. Sebenarnya kita berkarya seperti itu nggak perlu pengakuan dari kalian gitu bahwa kita harus disebut master atau segala macamnya. Kita hanya minta dihargai lah, dihargai, terus disupport dengan cara support bisa dengan cara berbeda-beda ya, dengan cara kalian memperlakukan kita seperti apa, terus nggak menyepelekan hal-hal kecil seperti itu gitu kan. Tiba-tiba saya kadang-kadang saya pernah ngeliat postingan gitu kan, ada orang mempertanyakan kenapa sih gitu ular Viper yang berasal dari Indonesia itu berkembang pesat di luar negeri gitu kan, sedangkan di negara kita itu nggak berkembang gitu. Ya kadang-kadang saya juga pengen marah gitu, saya pengen maki-maki orang-orang tersebut, karena saya pengen nanya gini, lu ngomong begitu udah bikin apa gitu, udah berkontribusi apa hobis Venom di Indonesia gitu. Kalau kalian udah bisa berkontribusi banyak gitu, udah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dibilang bisa menghasilkan karya yang menjadi daya tarik atau menjadi pengangkat scene di Venom ini, silakan kalian berbicara seperti itu. Tapi ketika kalian nggak berbuat apa-apa, dibandingkan diem gitu, jangan ngebacot gitu. Hargailah orang-orang di luar sana yang di belakang layar sana
berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang baru, dan hasil tersebut akan mengangkat hobis fenom di Indonesia juga gitu kan. Kita nggak minta muluk-muluk pengen dipuji atau segala macamnya gitu kan. Seenggaknya hargailah gitu. Sering saya nemu postingan-postingan seperti itu tuh yang menganggap orang luar tuh adalah superior gitu. Padahal kalau kita pengen ngomongin Purpurea maculatus ya, di luar sama di Indonesia itu warnanya banyakan mana. Di luar tuh nggak berwarna seperti kita, nggak beragam seperti kita. Kita punya sebutan masing-masing untuk warna-warna tersebut gitu. Di luar tuh nggak ada gitu. Saya pun kadang-kadang ngobrol sama orang-orang luar negeri gitu kan. Mereka hanya menunjukkan ya Purpurea maculatus itu hanya dari Thailand, terus dari Sumatera. Sumateranya palingan punya purpo yang merah, terus yang green biasa gitu. Mereka kan nggak ada yang namanya purpo kebiruan, purpo kekuningan, kuning, terus warna-warna pink, warna silver, warna putih, terus kayak warna badan banyak macam-macamnya. Terus belum lagi cross warna lagi gitu kan. Mereka tuh nggak ada gitu. Kita tuh warna tuh lebih kaya gitu daripada mereka. Tapi kenapa kok kalian malah mendewakan orang-orang luar daripada anak-anak bangsa sendiri gitu kan? Anak-anak bangsa sendiri berkarya untuk kalian gitu kan, untuk dunia hobi kita, tapi kalian nggak menghargai upaya tersebut gitu kan. Malah kalian malah menjatuhkan upaya tersebut dan membanggakan orang lain gitu, dan membandingkan mereka tuh lebih hebat daripada kita. Kayak ini OG Paste. Di luar ada nggak OG Paste? Nama OG Paste tuh nggak ada di luar. Adanya cuma di Indonesia doang. Dan ini pure breed dari hasil cross warna, bukan dari hybrid. Ini hasil dari penggabungan dua warna antara patternless kawin sama red paste. Di luar sampai patternless aja nggak ada kok bro. Yang nyebain siapa? Di luar nyebutnya malah hypo, albino, lucky stick segala macam untuk warna-warna yang bagus, yang putih dan pink segala macam. Lah kita di sini kan udah nyebutnya patternless. Oke, jadi kalau kalian pengen dihargai sama orang, tolong hargai juga orang. Kita juga kan nggak diam juga kan gitu. Kita juga berkarya gitu. Dan karya ini buat siapa ya? Buat kalian juga lah gitu. Buat dunia hobis kita. Nah, ini adalah hybrid terbaru saya tahun 2020. Saya kasih nama Trimansioni infaculabris. Untuk sampai ke sini kami membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk sampai 4 spesies jadi satu. Ibunya adalah Trimansioni infaculatus. Trimansioni infaculatus sendiri adalah penggabungan 3 spesies. Jadi awal mulanya itu tahun 2010 itu bikin dulu Trimeresurus insularis kawin dengan Trimeresurus fasciatus. Menghasilkanlah yang namanya F1 Trimeresurus infasciatus. Nah, infasciatus ini dikawinkan dengan jantan Purpurea maculatus, menghasilkan F2 Trimansioni infaculatus di tahun 2015. Nah, si infaculatus ini dikawinkan dengan jantan Albolabris dan menghasilkan si ular ini. Nah, waktu bikin ini saya membutuhkan jantan sekitar 5 ekor. 4 jantan dimakan, 1 berhasil kawin.
Kepalanya flat, gepeng banget. Ini hybrid 4 spesies dari Trimeresurus di Indonesia. Saya nggak mau ngeklaim ini sebagai world first ya, tapi kalau untuk Indonesia mungkin ini pertama gitu. Kepalanya tuh gepeng kayak ke Albolabris banget, tapi warnanya merah. Terus bandetnya tuh motifnya tuh bagus banget lah. Nah ini lahir 2020, beberapa ekor ada di saya, di Fahmi juga, di Aryo juga ada, dan beberapa ekor juga mati gitu. Mungkin akan lanjutin ke spesies lain kayaknya ketika dia gede, kalau mereka gede ya. Nah, si Invaculatus ini ibunya dia, spesies ibunya dia adalah ular yang gigit Om Heru Gundul sama Alprih. Kalau kalian pernah lihat kontennya Panji, nah ularnya yang red itu adalah jantan saya satu-satunya. Nggak ada lagi saya punya jantan. Mungkin saya bakal ke sana buat bukan ngambil lah, minjem lah ya, minjem itu. Lihat, kepalanya tuh gepeng, terus bola matanya gede, terus hidungnya mancung. Oke, terima kasih udah beres juga nih. Makasih udah nonton ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga di share. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar bawah ya. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.